Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri sirri fi sirrilah Allahu asma wal sifati. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kita akan membahas bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah itu sendiri. Terus bagaimana ilmunya atau pemahamannya? Kita akan kembali membahas asal kejadian sedikit. Saudara, yang mula-mula dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nur Muhammad itu dijadikan roh semesta alam ini, termasuk roh kita. Adapun jasad kita, sekali lagi, adapun jasad kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Kemudian tanah itu daripada air, air itu daripada angin, dan angin itu daripada api, api itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Kenapa saya ingin membahas ini? Agar kita tidak salah memahami ilmu ma'rifatullah atau mengenal Allah, agar kita tidak salah paham, saudara, karena ada sebagian paham mengatakan bahwa Allah hanya bisa dilihat dengan mata hati. Tetapi kita tidak menyalahkan. Cuma saya ingin sedikit meluruskan nanti di bagian bawah, insya Allah. Saudara, setelah kita mengetahui bahwa roh dan jasad kita ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti taulah kita bahwa kita sebenarnya ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, setelah roh itu masuk ke dalam jasad, maka disebutlah nurun ala nurin. Nurun ala nurin ini juga bisa dipakai untuk nikah batin. Setelah kita mengetahui asal kejadian kita, ya, sekali lagi, setelah kita mengetahui asal kejadian kita, maka taulah diri kita adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana ilmunya untuk mencapai Allah, melihat Allah, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara, setelah kita tahu tadi asal kejadian kita, saya ingin menegaskan supaya kita sampai pada tahap ma'rifatullah. Jadi pemahamannya, saudara, hancurkanlah tubuh kita, jadikan roh. Berarti tidak ada lagi tubuh, yang ada hanya roh.
Ya, paham? Hancurkan roh, jadikan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti tidak ada lagi roh, yang ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan saudara, karena ini saya betul-betul menjelaskan ini, saya rincikan. Berarti tidak ada lagi roh, yang ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hancurkanlah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan ana ila ana. Perhatikan, berarti tidak ada lagi Nur Muhammad, yang ada hanyalah Zat wajibal wujud. Ana ila ana, jadikan aku daripada aku. Subhanallah. Sebagian orang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa. Sekali lagi, sebagian orang mengatakan tidak ada yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini benar? Itu benar 100%. Kenapa? Karena antara Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan kepala dan tubuh, tidak terpisahkan. Zat dengan sifat. Saudara, melihat Allah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati sangatlah berbahaya. Sangat berbahaya. Saya ingatkan lagi, kita belajar, ya kita sama-sama belajar. Saya juga tetap belajar. Cuma saya ingin meluruskan, memperbaiki. Ya kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya terserah. Tapi melihat Allah atau mengenal Allah dengan mata hati sangatlah berbahaya. Jadi kita harus betul-betul belajar. Karena di video yang dahulu sudah saya singgung bahwa ma'rifatullah itu ibarat ada di ujung tanduk, salah sedikit tergelincir di dalam kehinaan. Saudara, apa bahayanya melihat dan mengenal Allah dengan mata hati? Sangat berbahaya. Perhatikan, hati adalah kelemahan manusia. Itulah sebabnya hati jadi sasaran iblis. Dengar saudara, jika di dalam hati ada sedikit keangkuhan, kesombongan, dan keakuan, maka percayalah bahwa hati itu dijaga oleh iblis. Dengan demikian, bisa saja iblis mengaku Tuhan. Nauzubillah. Kita percaya begitu saja karena hati kita terlalu kotor. Yang mengaku dia, yang menjaga hati dia. Bisa saja kita percaya begitu saja. Karena kenapa? Kita tidak tahu persis seperti apa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan menyimak yang benar ini, karena ini sudah saya terangkan. Mengenal Allah pasti melihat. Sekali lagi, mengenal Allah pastilah kita melihat. Tidaklah mungkin kita bisa mengenal tanpa melihat. Sangat tidak mungkin. Saudaraku, mencari Allah jangan pakai akal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditangkap dengan akal. Sesungguhnya Allah itu bisa dicapai dengan kasat mata. Itulah sebabnya kita perlu menuntut ilmu. Tuntut ilmu. Belajar dan belajar. Saudara, sekian. Sampai jumpa di video
yang akan datang. Ikuti terus saya agar tidak ketinggalan rahasia-rahasia lainnya, karena ilmu Allah itu tidak akan pernah habis dibahas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.